Selamat datang di channel YouTube Ramlan Adi Wijaya. Oke, di sini kita akan bahas sesuatu yang mungkin sering Anda lihat, tapi jarang banget dipertanyakan. Pernah nggak sih waktu Anda lihat emas murni, Anda kepikiran, kenapa ya kita menyebutnya 24 karat? Iya kan? Logikanya, kalau memang 100% murni, kenapa nggak disebut 100 karat aja? Biar gampang. Atau mungkin 10 karat, angka yang lebih bulat gitu. Tapi kok malah 24? Angka ini kan rasanya agak aneh ya. Dari mana coba asalnya? Nah, ini dia yang menarik. Jawabannya itu ternyata sama sekali bukan dari ilmu geologi atau kimia. Nggak ada hubungannya dengan cara emas itu ditambang. Justru, kita harus mundur jauh banget, ribuan tahun ke belakang, untuk menemukan sebuah ide yang, wah, jenius banget dari para matematikawan kuno. Jadi, semua ini berawal dari satu hal, rahasia di balik sebuah angka yang waktu itu dianggap ajaib. Dan inilah dia, si pahlawan dalam cerita kita, angka 24. Buat orang-orang zaman dulu, angka ini tuh spesial banget. Bukan karena sihir atau hal-hal mistis ya, tapi karena sifat matematisnya yang luar biasa praktis. Coba deh, kita bayangin sejenak. Anggap kita ini pedagang di zaman kuno. Nggak ada kalkulator, nggak ada smartphone. Kita butuh cara yang super gampang buat bagi-bagi barang, kan? Nah, disitulah kehebatan angka 24 ini muncul. Angka ini tuh bisa dibagi habis oleh banyak angka. 2, 3, 4, 6, 8, sampai 12. Semuanya pas, nggak ada sisa sama sekali. Gila, praktis banget. Oke, dari kepraktisan inilah akhirnya lahir sebuah sistem yang brilian banget untuk mengukur tingkat kemurnian emas. Nah, disinilah kita bakal ngerasain momen ahanya. Jadi, sistem karat ini menganggap satu kesatuan itu terdiri dari 24 bagian. Gampang kan? Jadi kalau emas 24 karat, ya artinya 24 dari 24 bagian itu emas semua, murni. Kalau 18 karat, ya berarti 18 bagiannya emas, sisanya yang 6 bagian itu logam lain. Emas 12 karat, ya setengah-setengah. Simpel banget kan? Dan inilah letak kejeniusannya. Sistem ini bikin semua orang jadi paham. Nggak perlu jadi ahli matematika buat ngerti nilai emas yang kita beli atau jual. Semuanya jadi transparan, jelas banget. Karena saking gampangnya dimengerti, sistem ini tuh cepet banget menyebar dan jadi semacam bahasa universal untuk emas. Sebuah standar yang dipercaya di seluruh dunia. Bayangin deh, sistem ini menciptakan bahasa yang sama buat semua pihak. Buat pengrajin, mereka jadi tahu takaran pas untuk mencampur logam. Buat pedagang, mereka bisa dengan yakin menjelaskan kualitas barangnya. Dan yang paling penting, ya buat kita sebagai pembeli, kita jadi ngerasa aman. Kita tahu persis apa yang kita bayar. Dan yang lebih keren lagi, sistem ini benar-benar melintasi batas budaya dan negara. Dari pasar-pasar kuno di Timur Tengah sampai bursa emas modern di New York, semua orang ngerti apa itu karat. Ini benar-benar standar global sejati. Jadi pada akhirnya, semua ini meninggalkan kita sebuah warisan yang luar biasa dan abadi. Makanya, lain kali Anda dengar istilah 24 karat, coba ingat lagi. Itu bukan angka asal-asalan loh. Itu adalah bukti dari sebuah desain yang sangat cerdas, sebuah solusi elegan untuk masalah nyata yang udah terbukti ampuh selama ribuan tahun. Ya, seperti kata-kata ini, sederhana, universal, elegan, persis seperti emas itu sendiri. Sistem ini benar-benar mencerminkan kualitas dari logam yang diukurnya, berharga, bisa diandalkan, dan indah justru karena kesederhanaannya. Hal ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira ada berapa banyak lagi sih peninggalan kecerdasan kuno yang tanpa sadar kita pakai setiap hari? Mungkin dari cara kita ngitung waktu, atau bahkan dalam bahasa yang kita pakai. Coba deh pikirin, kebijaksanaan kuno apa lagi yang Anda sadari ada di sekitar kita? Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir.